Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Saat ini saya berada di Danau Sipin, salah satu ikon wisata paling populer di kota Jambi pada saat ini. Danau ini berada di dua wilayah administrasi, yaitu Kecamatan Telanai Pura dan Kecamatan Danau Sipin. Panjangnya diperkirakan 4.500 meter, lebarnya 300 meter, dan kedalamannya diperkirakan 2 sampai dengan 6 meter. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang permasalahan lingkungan yang muncul di kawasan ini seiring dengan makin ramainya pengunjung, serta saya juga akan menghadirkan seorang pemerhati masalah lingkungan yang akan memberikan kita perspektif baru tentang kawasan ini, yaitu bersama Bapak Husin Pinse. 2 tahun terakhir ini, kawasan ini berbenah dengan sangat pesat. Banyak infrastruktur yang dibangun oleh Wali Kota Jambi agar tempat ini bisa menjadi tempat beristirahat dan bersosialisasi di antara warga Kota Jambi. Danau Sipin ini secara administrasi berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Telanai Pura. Panjangnya diperkirakan 4.500 meter, kemudian lebarnya 300 meter, dan kedalamannya antara 2 sampai dengan 6 meter. Ramainya pengunjung yang datang ke lokasi ini satu sisi sangat bagus karena juga baik untuk perekonomian masyarakat. Sebelumnya danau ini hanya diperuntukkan untuk keramba seperti yang terlihat di sana. Banyak sekali keramba tempat masyarakat sekitar mendapatkan ikan. Namun saat ini sudah berkembang berbagai usaha ekonomi produktif seperti penyewaan kapal, kemudian juga ada kafe-kafe tempat penjualannya makanan-makanan. Secara lingkungan hal ini tentu saja akan memberikan tekanan kepada danau ini. Terlihat sampah sudah mulai banyak bertebaran di sekitar lokasi ini. Kemudian juga masalah yang klasik adalah sedimentasi yang menyebabkan terjadinya pendangkalan di Danau Sipin ini, dan juga enceng gondok. Kali ini enceng gondok terlihat tidak terlalu banyak, tapi biasanya cukup banyak di area ini. Hal lain juga yang mengkhawatirkan adalah bangunan-bangunan permanen yang mungkin akan muncul seiring dengan makin ramainya lokasi ini. Beberapa kafe di sebelah sana sudah berdiri secara permanen, dan hal ini tentu tidak baik dibangun di daerah yang merupakan bantaran sungai ataupun bantaran danau seperti lokasi ini. Di satu sisi saya melihat bahwa kemajuan ini perlu diapresiasi. Namun kita tidak bisa mengandalkan pemerintah saja untuk merawat lokasi wisata ini. Saya rasa perlu dibangun atau ditumbuhkan komunitas-komunitas masyarakat yang bersama-sama bergotong royong untuk menjaga lokasi ini. Misalnya dengan melakukan penghijauan, pengumpulan sampah di saat-saat hari libur seperti ini, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang pada intinya adalah bersama-sama merawat lokasi ini sehingga menjadi kebanggaan Kota Jambi untuk masa-masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Artinya adalah bahwa lingkungan ini akan menjadi sumber ekonomi masyarakat, namun juga tidak mengabaikan masalah lingkungan atau tidak mengabaikan hal-hal yang bersifat lingkungan di daerah ini. Sahabat semua, saya saat ini berada bersama dengan Bapak Husin Pinse, salah seorang pemerhati masalah lingkungan di Provinsi Jambi. Kita ingin mengetahui pandangan beliau tentang kondisi Danau Sipin pada saat ini. Pak Husin, Bapak termasuk salah seorang yang sangat care ya tentang Danau Sipin. Menurut Bapak apa yang menjadi concern utama tentang Danau Sipin pada saat ini? Sayangnya pengelolaan pembangunan Danau Sipin tidak mengacu pada memperhatikan daya dukung Danau Sipin itu. Kondisinya apa? Kondisinya di situ ada 5 sungai yang semua mengalir membawa sampah, membawa bahan-bahan yang sifatnya menghancurkan sungai itu sendiri, merusak. Contoh yang paling utama di saat itu dibangun awal dulu dibangun keramba. Tahu-tahu keramba menghasilkan pelet, akibatnya
terjadi pendangkalan. Itu sudah, itu belum lagi kalau kena hujan banjir itu akan terjadi pasang surut. Di saat hujan dia akan banjir, bukan air tergenang. Kalau banjir kan kalau air tergenang, di saat kering dia akan turun ke bawah. Nah, itu dibangun tanpa melibatkan peran serta masyarakat yang ada di situ. Akhirnya itu tinggal waktu lagi akan terjadi. Sekarang aja sudah nampak. Maksud Pak Husin ini pembangunan yang masih belakangan ini ya? Pembangunan sekarang tanpa memperhatikan daya dukung di situ. Nah, sekarang sedang dibangun tapi sudah mulai retak. Contoh paling batal, di saat dibangun masyarakat jadi penonton. Saya juga tertarik dengan itu. Menurut Bapak, mungkin nggak kita atau pemerintah kota, pemerintah Provinsi Jambi menumbuhkan komunitas-komunitas yang ikut terlibat dalam menjaga atau memelihara kawasan Danau Sipin? Mungkin, sangat mungkin. Kira-kira? Contoh, bermain di sektor masing-masing, jangan ngurus sektor lain. Artinya pariwisata sekarang sedang dikembangkan pariwisata kan. Nah, pariwisata sebelum melakukan gerakan itu, bagaimana merangkul masyarakat? Bicara masalah lingkungan, memperhatikan daya dukung di situ. Apa terjadinya pencemaran? Nah, sekarang dibangun secara umum, masif bangunnya. Kita tidak tahu siapa, tapi kenyataan di lapangan masyarakat tidak merasa terlibat. Oke, sebagai salah seorang yang sangat peduli tentang itu, kira-kira apa yang sudah Pak Husin lakukan untuk mensuarakan kekhawatiran tentang daya dukung yang akan terlalu terbebani dengan masifnya pembangunan? Nah, alhamdulillah, secara kan ini kalau kita bicara lingkungan, dampaknya akan nanti. Nah, sekarang saya mulai mendorong terbentuknya masyarakat komunitas peduli Danau Sipin. Itu 3 tahun terakhir. Nah, sekarang cuma satu itulah tiap hari pagi kadang sore memungut sampah. Alhamdulillah didukung. Nah, sekarang lagi menerima Kalpataru tahun 2020 yang namanya komunitas peduli Danau Sipin Habibah. Nah, sudah itu ada kelompok sadar wisata Podarwis yang dibentuk Dinas Pariwisata Kota. Danau Sipin. Cuma masalahnya edukasi tidak ada, penguatan kapasitas masyarakatnya tidak ada. Belum ada. Nah, baru satu, yang itu Habibah. Karena dia peduli, dia seorang atlet nasional dulu, mantan atlet Jambi. Daerah dia terganggu, dia tidak bisa mendayung, makanya itu tumbuh. Karena segala sesuatu harus tumbuh merasa dari diri dia terganggu. Nah, di saat terganggu itulah tugas kita institusi untuk mendorong mereka lebih peduli, mensupport. Nah, saya itu aja yang saya lakukan. Oke, terima kasih Pak Husin. Semua ada tadi poin menarik yang disampaikan oleh Pak Husin. Yang pertama adalah pembangunan atau pengembangan kawasan Danau Sipin ke depannya harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung Danau Sipin itu agar tidak menjadi beban atau tidak menjadi permasalahan yang sulit untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Poin kedua mungkin yang juga sangat penting dan saat ini terlupakan adalah pelibatan masyarakat untuk bersama-sama menjaga Danau Sipin itu. Pelibatan masyarakat beberapa sudah mulai muncul secara volunteer, secara sukarela. Namun penguatan kelembagaan perlu pembinaan dari pemerintah dan ini belum terlihat sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di video ini dapat menarik perhatian semua pihak dan kita bersama-sama peduli tentang Danau Sipin. Karena ini akan menjadi salah satu ikon wisata dan juga ikon penghidupan masyarakat untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Demikian saja dahulu, saya tunggu komen-komen menarik dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.